Selamat datang kembali di Barikade Gerilya. Musim dingin tahun 1944 adalah saksi dari salah satu pertempuran paling epik dalam sejarah Perang Dunia Kedua, di mana pasukan paling elit di dunia diadu dalam ujian terakhir yang menentukan nasib Eropa. Di tengah hutan Ardennes yang sunyi, tertutup salju, dan dikelilingi oleh kabut dingin, lebih dari 200.000 prajurit Jerman, termasuk divisi Panzer SS yang terkenal, bersiap melancarkan serangan dadakan terbesar sejak awal perang. Divisi-divisi ini adalah kekuatan utama Hitler, sebuah divisi yang berisi prajurit terlatih dengan pengalaman bertahun-tahun di garis depan. Dan mereka memiliki satu misi, yaitu mematahkan kekuatan sekutu dalam satu pukulan yang mematikan. Namun, pasukan sekutu juga tak kalah tangguh. Di antara mereka adalah divisi lintas udara ke-101 Amerika Serikat, yaitu Screaming Eagles, yang dikenal sebagai salah satu unit paling elit di dunia. Bersiaplah untuk menyaksikan sebuah pertempuran epik, di mana kedua kubu saling beradu dengan mengerahkan divisi-divisi terbaiknya dalam perang terakhir yang dilancarkan Jerman. Selamat menonton dan selamat bergabung dalam perjalanan dramatis ini. Pada pertengahan 1944, Jerman Nazi mulai mengalami serangkaian kekalahan yang signifikan. Di front barat, pendaratan sekutu di Normandia pada 6 Juni 1944 yang dikenal sebagai D-Day berhasil membuka front baru yang sangat merugikan Jerman. Pasukan sekutu yang terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, Kanada, dan beberapa negara lainnya mulai mendorong pasukan Jerman mundur dari Prancis, membebaskan Paris pada Agustus 1944, dan terus maju menuju perbatasan Jerman. Keberhasilan ini menandai hilangnya kendali Jerman atas Prancis dan Belgia, serta membuat posisi mereka di front barat semakin terdesak. Di front timur, pasukan Soviet terus menekan pasukan Jerman dengan sangat agresif. Setelah kemenangan besar dalam pertempuran Stalingrad dan Kursk, tentara merah Soviet berhasil merebut kembali sebagian besar wilayah yang diduduki Jerman di Eropa Timur dan mulai mendorong pasukan Jerman kembali ke wilayah Polandia. Dengan kemajuan sekutu di barat dan Soviet di timur, Jerman menghadapi ancaman langsung dari kedua arah. Pada akhir 1944, Adolf Hitler menyadari bahwa situasi militer Jerman sangat genting dan bahwa mereka membutuhkan sebuah langkah besar untuk membalikkan keadaan. Hitler percaya bahwa jika Jerman dapat melancarkan serangan kejutan di front barat dan menghancurkan kekuatan sekutu di sana, mereka dapat memaksa sekutu untuk menegosiasikan perdamaian yang menguntungkan bagi Jerman, atau setidaknya memperlambat kemajuan mereka sehingga Jerman dapat mengalihkan lebih banyak sumber daya ke front timur untuk menghadapi Soviet. Serangan ini juga dimaksudkan untuk mengangkat moral tentara Jerman yang telah menurun setelah serangkaian kekalahan dan tekanan yang terus meningkat dari kedua front. Dalam situasi ini, Hitler dan para jenderalnya merencanakan operasi Waget am Rhein, yang berarti penjaga di Rhein, yang kemudian dikenal sebagai pertempuran Bulk. Strategi ini mencerminkan keyakinan Hitler pada serangan balasan yang berani dan dramatis, sebuah karakteristik yang sering menandai pendekatan militernya. Dia mengerahkan agar serangan dilakukan melalui hutan Ardennes, karena medan yang sangat sulit, penuh dengan hutan lebat, sungai, dan pegunungan yang membuat pergerakan pasukan dan kendaraan menjadi sangat sulit, terutama dalam kondisi musim dingin yang keras. Namun, justru inilah yang menjadi keunggulan bagi rencana Jerman. Dengan memilih medan yang dianggap tidak mungkin, Hitler berharap untuk menciptakan kejutan strategis yang akan membuat sekutu terkejut dan bingung, memberi Jerman waktu untuk mematahkan serangan sekutu, dan mungkin bahkan menegosiasikan perdamaian yang menguntungkan. Perencanaan strategis ini memerlukan tingkat koordinasi yang tinggi dan pemahaman yang mendalam
tentang bagaimana memanfaatkan medan untuk keuntungan maksimal. Hitler berharap bahwa serangan melalui Ardennes akan mengejutkan sekutu, yang pada saat itu memfokuskan perhatian mereka di bagian utara front, terutama di sekitar Belanda dan Antwerp. Rencananya adalah untuk menembus garis pertahanan sekutu, memecah pasukan mereka, merebut kembali pelabuhan strategis Antwerp, dan mengisolasi pasukan sekutu di udara. Jika berhasil, ini akan menyebabkan kekacauan besar di pihak sekutu, memotong jalur pasokan mereka, dan mungkin memaksa Inggris dan Amerika untuk mempertimbangkan perundingan damai. Selain itu, Hitler juga melihat serangan ini sebagai kesempatan untuk menunjukkan bahwa Jerman masih memiliki kekuatan tempur yang signifikan dan mampu memberikan pukulan berat kepada sekutu. Ini adalah upaya terakhir untuk mempertahankan Reich ketiga dari kehancuran total, dan Hitler sangat percaya bahwa serangan yang dipimpin oleh unit-unit panser elit Jerman dapat mengubah nasib perang. Hitler dan pengkomandonya menyadari bahwa waktu dan ruang semakin menyempit bagi Jerman. Di timur, tentara merah Uni Soviet mendekati perbatasan Jerman. Sementara di barat, sekutu terus maju dengan dukungan penuh dari industri militer Amerika yang tak tertandingi. Dalam situasi ini, Hitler memilih untuk bertaruh segalanya pada serangan balasan yang luar biasa. Targetnya adalah hutan Ardennes, sebuah wilayah yang dianggap oleh sekutu sebagai area yang tidak mungkin dilalui oleh serangan besar. Ini adalah tempat yang sama di mana 4 tahun sebelumnya Jerman telah mengejutkan Prancis dengan serangan kilat mereka selama invasi 1940. Namun, perencanaan hanyalah awal dari persiapan besar-besaran ini. Untuk mewujudkan serangan ini, Jerman harus mengerahkan salah satu militer terbesar mereka sejak awal perang. Lebih dari 200.000 prajurit, termasuk divisi-divisi panser terbaik, dipersiapkan untuk serangan ini, termasuk unit-unit elit seperti Divisi Panzer SS Leibstandarte Adolf Hitler, Divisi Panzer SS Das Reich, dan Divisi Panzer SS Hohenstaufen, yang semuanya terkenal karena kemampuan tempur mereka yang luar biasa. Tank-tank seperti Panther dan Tiger, yang dikenal dengan daya tembak dan perlindungan yang superior, disiapkan dalam jumlah besar untuk menyerang dan menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalan mereka. Namun, kekurangan bahan bakar yang parah mengancam keberhasilan operasi ini. Hitler tahu bahwa tank-tank panser tidak akan bisa berfungsi tanpa bahan bakar yang cukup. Dan dengan blokade sekutu yang semakin ketat, sumber daya ini menjadi sangat langka. Untuk mengatasi masalah ini, Jerman melakukan pengumpulan bahan bakar dari semua sumber yang tersedia, termasuk menjarah cadangan di wilayah yang masih mereka kuasai. Operasi ini sangat berisiko besar, karena ketergantungan yang besar pada keberhasilan pergerakan cepat dan pengisian ulang di medan perang yang keras. Namun, bagi Hitler, ini adalah risiko yang harus diambil jika mereka ingin mencapai kemenangan yang menentukan. Kerja rahasia dan pengelabuan menjadi tulang punggung dari strategi Jerman dalam persiapan ini. Hitler dan komandonya tahu bahwa sekutu memiliki keunggulan dalam hal intelijen. Oleh karena itu, Jerman melakukan segala upaya untuk menjaga kerahasiaan rencana ini. Komunikasi antara unit dilakukan secara terbatas dan seringkali melalui kurir langsung untuk menghindari penyadapan. Pergerakan pasukan dilakukan pada malam hari dengan perintah untuk menghindari deteksi oleh pesawat pengintai sekutu. Salah satu bagian penting dari strategi pengelabuan ini adalah Operasi Grave, di mana pasukan khusus Jerman yang dipimpin oleh Otto Skorzeny menyusup ke garis sekutu dengan mengenakan seragam Amerika dan menggunakan kendaraan yang dirampas. Mereka bertugas untuk menciptakan kebingungan di belakang garis sekutu, menghancurkan infrastruktur penting, dan menyebarkan informasi palsu yang diharapkan dapat memperlambat respon sekutu terhadap serangan utama. Operasi ini direncanakan dengan sangat hati-hati, dengan pemilihan personel yang mampu berbicara bahasa Inggris, dengan aksen Amerika yang meyakinkan.
Dengan berbagai unit yang tersebar di sepanjang front yang luas, setiap komandan memiliki peran khusus yang dirancang untuk memaksimalkan dampak serangan. Divisi panser ditempatkan di posisi yang memungkinkan mereka untuk bergerak cepat setelah infanteri berhasil menerobos garis depan sekutu. Unit-unit artileri berat ditempatkan dengan cermat untuk memberikan dukungan tembakan yang intens dan terus-menerus panjang serangan. Bahkan, unit anti pesawat disiapkan di titik-titik strategis untuk melindungi pasukan dari serangan udara sekutu ketika cuaca membaik. Dalam persiapan ini, Jerman tidak hanya bergantung pada kecepatan dan kekuatan mereka, tapi juga pada kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi yang berubah dengan cepat. Setiap unit diberi instruksi yang jelas, tapi juga diberi keleluasaan untuk membuat keputusan taktis di lapangan sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Ini memerlukan tingkat disiplin dan pelatihan yang tinggi, terutama di tengah kondisi perang yang semakin menekan. Jerman juga memperhitungkan kemungkinan serangan balasan sekutu, dan karenanya mereka menyiapkan garis pertahanan cadangan yang dapat digunakan jika serangan utama mereka tidak berhasil. Sebelum serangan dimulai, Jerman melakukan upaya maksimal untuk mengumpulkan intelijen tentang posisi dan kekuatan sekutu. Mereka menggunakan berbagai metode, termasuk penyadapan komunikasi radio, mata-mata, dan pengintaian udara, untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang distribusi pasukan musuh. Informasi ini kemudian digunakan untuk menyempurnakan rencana serangan, dengan tujuan untuk menargetkan titik-titik lemah di garis pertahanan sekutu. Namun, meskipun intelijen yang diperoleh cukup rinci, ada banyak faktor yang tetap berada di luar kendali mereka, termasuk respon sekutu yang tidak bisa sepenuhnya diprediksi. Risiko yang diambil oleh Jerman dalam operasi ini sangat besar. Hitler mempertaruhkan hampir seluruh cadangan strategis Jerman dalam serangan ini, dengan keyakinan bahwa hanya kemenangan besar yang dapat menyelamatkan Jerman dari kehancuran. Jika serangan ini berhasil, itu bisa memecah front sekutu, memotong jalur suplai mereka, dan mungkin bahkan memaksa mereka untuk mempertimbangkan perdamaian yang menguntungkan bagi Jerman. Namun jika gagal, maka kerugian yang akan diderita Jerman bisa menjadi fatal, menghancurkan sisa-sisa kekuatan tempur mereka dan membuka jalan bagi sekutu untuk menyerang langsung ke jantung Jerman. Dengan segala persiapan yang telah dilakukan, serangan yang direncanakan ini lebih dari sekedar gengsi Hitler untuk mundur, melainkan sebuah upaya terakhir untuk mempertahankan impian Reich ketiga yang hampir runtuh. Pada saat fajar, tanggal 16 Desember 1944, pasukan Jerman yang telah disiapkan dengan sangat rinci dan terstruktur akhirnya mulai bergerak menuju pertempuran yang akan menentukan nasib Eropa dan dunia. Saat fajar menyingsing pada tanggal 16 Desember 1944, salju yang turun lebat menyelimuti hutan Ardennes, mengaburkan pandangan dan menyelimuti medan dengan keheningan yang menakutkan. Di balik tirai putih yang membeku ini, kekuatan besar sedang bersiap untuk melepaskan amukan yang akan mengguncang bumi Eropa. Pertempuran Bulk, salah satu operasi militer paling berani dan nekat dalam sejarah, baru saja dimulai. Dengan raungan artileri yang tiba-tiba memecah keheningan pagi, Jerman melepaskan badai besi dan api yang tak terduga, mengirimkan gelombang kejutan melalui garis pertahanan sekutu yang terbentang di sepanjang hutan. Serangan Jerman dimulai dengan bombardemen artileri besar-besaran yang menghantam posisi-posisi sekutu dengan kekuatan destruktif yang luar biasa. Di tengah hujan peluru dan ledakan, divisi-divisi infanteri Jerman maju dengan kecepatan mengerikan, meluncur melalui kabut tebal dan salju yang turun, seolah-olah mereka adalah bayangan yang muncul dari dalam kegelapan. Pasukan sekutu yang tidak siap menghadapi serangan sebesar ini di daerah yang dianggap aman, terguncang hebat. Komunikasi putus, pos-pos pengawasan dihancurkan, dan kebingungan melanda seluruh barisan. Unit-unit elit panser Jerman dengan tank-tank berat Panther dan Tiger mereka meluncur ke depan seperti monster baja yang haus darah.
mereka merobek barisan sekutu dengan kecepatan dan kekuatan yang tak terduga, menerobos pertahanan dan menginjak-injak segala sesuatu yang menghalangi jalan mereka. Para komandan sekutu terpana oleh intensitas serangan ini. Mereka tidak menyangka bahwa Jerman masih memiliki kemampuan untuk melancarkan operasi militer sebesar ini setelah serangkaian kekalahan yang telah dialami. Dalam waktu singkat, garis depan sekutu di Ardennes mulai terpecah, dengan banyak unit yang bercerai-berai dan kehilangan kontak dengan markas besar mereka. Sebuah garnison Amerika terjebak di tengah arus deras serangan Jerman. Dikepung dari segala arah, mereka berjuang mati-matian untuk mempertahankan posisi mereka. Dengan kondisi medan yang sangat buruk dan jalur pasokan yang terputus, situasi di Bastogen tampak putus asa. Namun, para prajurit di sana, meski terisolasi dan kekurangan perlengkapan, menolak untuk menyerah. Dengan keberanian yang luar biasa, mereka melawan setiap gelombang serangan Jerman, menjaga kota itu tetap bertahan dalam cengkraman musim dingin yang keras. Bastogen menjadi simbol keberanian dan kegigihan dalam menghadapi tantangan yang tampaknya tak terkalahkan. Sementara Jerman berusaha keras untuk merebut kota ini, pasukan Amerika yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Anthony McAuliffe menolak untuk menyerah. Meski menghadapi kondisi yang tidak manusiawi, ketika Jerman mengirimkan ultimatum untuk menyerah, McAuliffe menjawab dengan satu kata yang menjadi legendaris, "Nots." Jawaban ini mencerminkan semangat juang yang tak tergoyahkan dari para prajurit yang terjebak di sana. Selama pengepungan, para prajurit Amerika harus bertahan dalam kondisi yang hampir tidak dapat dipercaya. Suhu yang sangat dingin, kekurangan makanan dan amunisi, serta serangan terus-menerus dari artileri dan tank Jerman menciptakan neraka di bumi. Dengan segala rintangan ini, mereka terus bertahan, menginspirasi pasukan sekutu lainnya yang berjuang untuk mematahkan pengepungan dan menyelamatkan rekan-rekan mereka yang terperangkap. Bastogen menjadi medan pertempuran yang penuh dengan cerita heroik dan pengorbanan, di mana setiap inci tanah diperjuangkan dengan darah dan keringat. Jerman terus maju dengan momentum awal yang mengesankan dengan terus menyerang sekutu. Namun, faktor-faktor yang tak terduga mulai menghambat kemajuan mereka. Cuaca buruk yang awalnya memberikan keuntungan bagi Jerman dengan membatasi dukungan udara sekutu, akhirnya menjadi pedang bermata dua. Salju tebal, es yang licin, dan suhu yang ekstrim mulai memperlambat gerakan tank-tank dan pasukan Jerman. Kendaraan-kendaraan mereka terjebak di jalan-jalan yang tertutup salju. Sementara unit-unit logistik kesulitan untuk memasok bahan bakar dan amunisi yang sangat dibutuhkan. Selain itu, persediaan bahan bakar Jerman yang sangat terbatas mulai menjadi masalah yang kritis. Tank-tank Jerman yang begitu diandalkan untuk menembus pertahanan sekutu mulai kehabisan bahan bakar di tengah perjalanan mereka. Beberapa divisi panser terpaksa meninggalkan kendaraan mereka yang kehabisan bahan bakar di medan perang, menjadi sasaran empuk bagi pasukan sekutu yang mulai mengatur ulang pertahanan mereka. Di pihak sekutu, meskipun serangan awal Jerman mengejutkan dan mengguncang, mereka segera bangkit dari keterkejutan tersebut. Bala bantuan mulai bergerak menuju Ardennes dari segala penjuru, dengan kekuatan yang besar dan keyakinan yang tak tergoyahkan. Pada saat yang sama, cuaca mulai membaik, dan dengan itu, superioritas udara sekutu kembali berperan. Pesawat-pesawat tempur dan pengepom sekutu mulai memburu tank-tank panzer Jerman yang terjebak, menghancurkan kendaraan-kendaraan mereka, dan memotong jalur suplai vital. Pada akhir Desember, situasi mulai berbalik dengan cepat. Pasukan sekutu yang telah mendapatkan kembali keseimbangan melancarkan serangan balik yang hebat. Dengan dukungan udara penuh, infanteri dan tank sekutu mulai mendorong kembali pasukan Jerman, mengusir mereka dari wilayah yang telah mereka kuasai dengan susah payah. Operasi penyelamatan Bastogen berhasil dilakukan, dan pasukan Amerika yang dikepung akhirnya dapat bergabung kembali dengan pasukan utama sekutu.
Tank-tank Jerman yang awalnya melaju dengan berani melintasi medan perang, ini terpaksa mundur atau dihancurkan oleh serangan udara dan artileri sekutu. Banyak tank yang kehabisan bahan bakar atau terjebak dalam kondisi medan yang semakin buruk. Pasukan Jerman yang tadinya penuh semangat dan penuh keyakinan, kini terjebak dalam perangkap yang mereka ciptakan sendiri. Berjuang untuk bertahan hidup sambil terus-menerus dibombardir oleh musuh yang semakin kuat. Dengan setiap hari yang berlalu, kekuatan Jerman semakin melemah. Serangan balik sekutu yang dipimpin oleh Jenderal George S. Patton merupakan salah satu manuver paling brilian dalam sejarah militer. Patton memimpin tentara ketiga Amerika dalam pergerakan cepat menuju Bastogne, mengatasi segala rintangan untuk penyelamatan pasukan yang terjebak dan menahan serangan Jerman. Kecepatan dan ketepatan manuver ini tidak hanya menyelamatkan ribuan nyawa, tapi juga menghancurkan sisa harapan Jerman untuk mencapai tujuan mereka. Pada pertengahan Januari 1945, serangan Jerman sepenuhnya terhenti. Pasukan yang tersisa mundur ke posisi awal mereka, meninggalkan ribuan korban di medan perang yang beku. Hutan Ardennes yang menjadi saksi bisu dari salah satu pertempuran paling brutal dalam Perang Dunia Kedua, kini dipenuhi dengan bangkai-bangkai tank dan kendaraan lapis baja, serta mayat-mayat prajurit dari kedua belah pihak yang gugur dalam pertempuran sengit. Pertempuran Bulge yang mulai dengan begitu banyak harapan bagi Jerman berakhir dengan kekalahan telak. Meskipun mereka sempat mengejutkan dunia dengan serangan berani ini, pada akhirnya pertempuran Bulge mempercepat kehancuran total Reich ketiga. Jerman kehilangan lebih dari 100.000 prajurit, termasuk banyak unit panser terbaik mereka. Selain itu, mereka juga kehilangan sejumlah besar peralatan militer yang sangat sulit untuk diganti dalam kondisi perang yang semakin putus asa. Untuk sekutu, meskipun mereka mengalami kerugian besar, pertempuran Bulge menunjukkan ketahanan dan kemampuan mereka untuk mengatasi krisis besar. Kemenangan ini mengkonsolidasikan kekuatan sekutu di front barat, memungkinkan mereka untuk melanjutkan serangan ke dalam wilayah Jerman dengan momentum yang tak terbendung. Pertempuran ini juga mempertegas kegagalan strategi Hitler dan menandai awal dari akhir bagi Nazi Jerman. Operasi Bulge adalah serangan terakhir Jerman yang penuh keputusasaan, di mana mereka mengerahkan semua divisi elit mereka dalam upaya untuk membalikkan keadaan perang. Meskipun dilakukan dengan kekuatan terbaik yang tersisa, serangan ini tidak mampu menandingi superioritas militer sekutu yang jauh lebih kuat, dan akhirnya hanya mempercepat kehancuran Jerman di Perang Dunia Kedua. Untuk lebih banyak cerita menegangkan dan dramatis seperti ini, jangan lupa untuk menyukai, berkomentar, dan subscribe ke kanal YouTube kami. Kami selalu berusaha menyajikan konten terbaik untuk Anda, dan kami sangat menghargai kritik serta saran yang membangun. Jangan ragu untuk meninggalkan komentar atau menghubungi kami dengan ide-ide dan masukan Anda, karena dukungan Anda membantu kami terus berkembang dan memberikan informasi yang lebih baik. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami.